Sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Nah, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iman Kuswardana, saya sebagai Business Consultant di PT Cipo Niaga Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Cipo. Mungkin masih banyak yang bertanya apa itu Cipo. Ada yang belum tahu, ada yang belum order, ataupun apa sih sebenarnya Cipo itu. Nah, Cipo adalah jasa pembelian serta pengiriman barang melalui 3 marketplace lokal yang ada di Cina. Khusus lokal Cina aja, seperti Taobao, Tmall, dan 1688.com. Nah, ini Bapak Ibu pasti udah tahu nih ya, untuk ketiga marketplace ini adalah anak perusahaan dari Alibaba Group yang didirikan oleh Jack Ma. Nah, ini pasti udah familiar semuanya. Dan nextnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ada 4 hal penting dalam proses order melalui Cipo Indonesia. Yang pertama, ya tentu saja harus mendaftar Ciponya terlebih dahulu. Kalau belum daftar nggak mungkin bisa belanja melalui Cipo. Yang kedua, nanti aku akan jelaskan cara pencarian produk dan menambahkan barang ke keranjang. Nanti saya akan jelaskan di sini bagaimana sih cara Cipo cari barang yang ada di Cina itu, nanti saya akan jelaskan. Dan ketiga, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung estimasi biaya. Nah, ini paling penting, estimasi biaya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu dulu nih barang yang Bapak mau beli, biaya kirimnya berapa ya. Nanti saya akan ulas tuntas di webinar kali ini. Jadi tetap stay tune, nonton terus webinar atau penjelasan yang saya berikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu selanjutnya. Dan yang keempat, bagaimana cara isi saldo atau top up-nya? Nanti juga kita akan bahas di sini semua. Nah, daftarnya itu kita gratis, nggak ada biaya iuran tahunan ataupun bulanan. Kita pure gratis. Bapak Ibu yang belum daftar langsung aja daftar, atau Bapak Ibu yang sudah daftar langsung aja di order. Karena apa? Nanti di sesi akhir saya akan kasih tahu ada promo menarik yang ada di Cipo Indonesia. Nah, jangan skip dulu. Pokoknya simak terus sampai akhir. Apa sih promonya? Nanti saya akan menjelaskan di sesi akhir. So, nextnya. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Melalui Cipo Indonesia itu gampang banget Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal buka websitenya idcipo.com, website idcipo.com, atau melalui aplikasi bisa Bapak Ibu download di Play Store. Di Play Store dengan kata kuncinya Cipo Indonesia itu nanti akan keluar. Bapak Ibu bisa download juga di situ. Dan ini saya contohkan yang melalui website idcipo.com. Ketika Bapak Ibu ketik website idcipo.com, maka Bapak Ibu akan disajikan tampilan dashboard seperti ini. Cara bikin daftar akunnya bagaimana? Bapak Ibu bisa klik yang masuk daftar, atau Bapak Ibu masuk atau klik yang ayo daftar gratis sekarang. Nah, itu pilihannya. Nanti saat Bapak Ibu salah satu klik yang mana nih mau dipilih, maka next step selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Di situ ada email tuh saya email yang aktif ya Bapak Ibu. Jadi nanti email yang aktif itu kita akan kirimkan verifikasi untuk aktivasi akun Cipo Bapak Ibu. Kemudian nomor telepon. Kalau nomor telepon aku saranin yang ada nomor WhatsApp-nya, karena kalau ada yang bingung misalnya Bapak Ibu mau nanya, nanti ada tim sales konsultan kami yang akan membantu. Dan di sini nanti Bapak Ibu bisa saya kawal. Kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa WA di WA saya yang sebelumnya saya blast kemarin. Kemudian kata sandinya masukin Bapak Ibu, kemudian konfirmasi password kembali. Nah, setelah itu Bapak checklist yang kebijakan Cipo itu, di checklist dulu, kemudian klik daftar. Setelah daftar, nanti Bapak Ibu tinggal lihat ke emailnya. Nah, emailnya pasti Bapak Ibu masuk nih, kiriman dari Cipo Indonesia. Bapak Ibu untuk mengaktifkan akunnya itu tinggal klik email verifikasinya di email Bapak Ibu yang tadi sudah didaftarkan. Seperti itu. Setelah klik email verifikasinya, Bapak Ibu tinggal balik lagi, bisa langsung menggunakan akun Ciponya. Nah, kemudian gimana sih cara pencarian produk dan menambahkan barang ke keranjang Ciponya? Itu banyak cara sih Bapak Ibu. Untuk cara cari produknya kita ada berbagai macam cara.
bisa Bapak Ibu minta tolong ke tim sales konsultannya. Misalkan, Mas, Pak, saya minta dong cariin gambar produk seperti ini, kirimin gambar. Nanti tim sales konsultan akan membantu Bapak Ibu. Nggak usah repot-repot, Bapak Ibu tinggal nunggu aja dari kiriman dari sales konsultan. Kemudian kalau misalnya dari website bagaimana Mas Iman? Nah, dari website Bapak Ibu bisa ngelihat di idcipo.com. Nanti Bapak Ibu masukkan akunnya yang tadi sudah terdaftar. Nanti tampilan dashboardnya akan seperti ini. Nah, di sebelah kiri ada dashboard, ada manajemen import, kemudian ada manajemen pengiriman, ada pengelolaan transaksi. Nah, untuk pencarian barang ya, Bapak Ibu klik yang manajemen import. Diklik nanti akan scroll ke bawah, di situ ada pencarian produk. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu ada tipe dan kategori jenis produk yang sudah tertera di sampingnya. Seperti misalkan baju wanita, nanti Bapak Ibu klik. Di situ ada contoh-contohnya, ada cotton clothes, flash jacket, skirt, instant dress, t-shirt, dan lain-lainnya. Itu banyak pilihannya. Kalau mau lewat aplikasi, bagaimana Mas Iman? Nah, lewat aplikasi bisa Bapak Ibu lihat seperti berikut ini. Ketika Bapak Ibu buka aplikasinya, di situ ada tulisan tren produk. Nah, yang merah Bapak Ibu klik yang lihat detail, maka akan ditunjukkan seperti ini cara-cara bahan-bahannya. Barang-barang yang akan kita jual. Nah, kemudian kalau misalkan, Pak, saya punya akun Taobao nih Pak, saya bisa nggak cari langsung dari ke Taobao atau 1688 atau ke Tmall ya? Bisa Bapak Ibu tinggal buka aja link Taobao-nya. Di situ nanti ada pilihan produk nih. Kalau nomor 1 ini adalah pencarian melalui gambar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya akun Taobao atau Tmall atau 1688, bisa lebih gampang lagi cari barangnya melalui gambar juga bisa. Itu nomor 1. Kalaupun nggak punya, bisa minta tolong ke sales konsultannya Cipo. Nanti akan dipandu agar Bapak Ibu nggak usah repot-repot seperti itu. Kemudian tahapan keduanya itu ketika sudah dapat toko dari 1688 ya, Bapak Ibu tinggal klik aja link yang di atas tuh yang tanda panah, itu di Bapak Ibu copy. Ketika Bapak Ibu copy, kemudian akan tampilannya kemudian Bapak masukkan linknya nih ke kolom pencarian tadi di Cipo Bapak websitenya. Linknya Bapak tempel di situ, lalu akan tampilan seperti ini. Tinggal dimasukkan ke keranjangnya aja. Mas Iman, itu bahasanya bahasa Cina, gimana ngertinya saya? Nah, nggak usah repot-repot Bapak, ini kan ada tulisan menerjemahkan warna biru di judulnya. Atau Bapak bisa bukanya melalui Google Chrome. Kenapa Google Chrome? Karena Google Chrome itu dia biasanya ada translatornya. Nah, saya akan tunjukkan contohnya. Bagaimana bisa ke translate bahasa Indonesia. Ini ketika Bapak Ibu masuk ke website Cipo Indonesia, kemudian Bapak Ibu tinggal aktifin dulu nih ekstensi pemesanannya agar bisa langsung order barang secara otomatis dari website Taobao atau Tmall ya, nih seperti ini. Ketik ekstensi pemesanan yang tadi. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Agar secara otomatis itu bisa langsung masukkan keranjang ke Cipo seperti ini. Agar bisa seperti ini nih tampilan gambar ini. Di sini kan ada Ciponya nih Bu. Nah, bagaimana caranya di 1688-nya itu bisa langsung ada Ciponya di sini. Caranya Bapak Ibu harus aktifkan ekstensi pemesanan dulu. Di sini klik tambahkan ke Chrome. Add extension, klik. Nah, ini sedang menunggu, jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot juga nih. Kalau misalnya udah ada akun Taobao-nya, Bapak Ibu bisa langsung belanja melalui Cipo Indonesia. Jadi nggak usah dipindah-pindahin kayak tadi tuh link-linknya.
Nah ini udah aktif nih Chrome-nya. Jadi misalkan kita mau langsung ke 1688-nya. Contoh ya, ini kita langsung aja belanja di 1688.com. Klik aja 1688.com. Jadi banyak cara untuk mencari produk melalui Cipo Indonesia. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Misalkan bahasanya bahasa Cina Mas nggak ngerti. Nah nanti kalau lewat Google Chrome itu bisa secara otomatis ke translate bahasanya. Ini kan bahasa Cina semua nih Bapak Ibu ya. Ini nggak ngerti nih, saya juga nggak ngerti, jujur aja saya nggak ngerti. Jadi caranya kita klik kanan pada mouse, atau yang ini di atasnya ada translate. Saya sih udah ini. Nah ini klik kanan pada mouse tuh ada translate to Indonesia. Nih ini diklik. Ini jaringannya memang lagi lama nih Pak, mohon maaf ya Pak. Jadi nanti secara otomatis Bapak Ibu bisa merubah bahasa Cinanya ini menjadi bahasa Indonesia. Oke. Oke, karena jaringannya rada bermasalah karena hujan gede nih Pak, Ibu di Depok, jadi saya skip dulu. Nah, tadi kita sudah sampai ke cara pencarian produk ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian bagaimana sih cara menghitung estimasi biayanya melalui Cipo Indonesia? Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu. Cara menghitung estimasi biaya dari Cipo Indonesia. Karena kita ini borongan sistemnya, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing lagi mikirin biaya masuk pajak, PPN, PPH itu udah kita urusin semua. Kalau untuk pajak dan lain-lain itu masuknya ke biaya pembelian di awal. Saat Bapak Ibu masukin barangnya ke keranjang Cipo, itu nanti akan keluar harga barang dan juga biaya pembelian. Nah, dan ini untuk cara menghitungnya Bapak Ibu juga bisa melihat dari kategori barangnya sendiri, itu beraneka ragam tipenya. Misalkan tas itu tipenya tipe A, kemudian untuk baju itu masuknya tipe C. Nah, hitungan di sini rate-nya untuk ongkos kirimnya itu bisa dilihat dari via udara ataupun via laut. Nah, ini tipe A ini via udaranya 315.000 per kilogramnya, sedangkan via lautnya itu 45.000 per kilogramnya. Kemudian tipe B seterusnya 330.000 per kilogramnya. Kemudian biaya pengiriman lautnya itu 55.000 per kilogramnya, sedangkan C itu 330.000 per kilogramnya. Itu Bapak Ibu bisa lihat di estimasi biaya di websitenya idcipo.com. Di situ juga tertera biayanya semua jelas, rules-nya dari Cipo Indonesia juga jelas. Kemudian di bawahnya ini ada biaya pembelian. Nah, biaya pembelian yang tadi saya bilang. Ya, halo. Nah, biaya pembelian ini udah include di harga barangnya.
Nah, dari biaya pembelian ini, dari daftar harga, misalkan Bapak Ibu order barang kurang dari 2 juta, itu dikenakan biaya pembelian 10%. Man, Ya, Mas Iman, ya. untuk share screen-nya kayaknya masih website ini, belum diganti. Share screen yang PowerPoint-nya. Soalnya Oke, mohon maaf sebelumnya. Udah, Mbak. ya, udah. Oke, baik, kita balik lagi ke estimasi biaya. Untuk estimasi biaya kita ini bisa lihat juga di dashboard dari idcipo.com ya. Di situ setiap barang itu memiliki kategori tipe yang berbeda-beda. Misalkan tas nih Bapak Ibu, itu masuk kategori tipe A. Sedangkan produk seperti lampu dan lain-lain itu tipe A. Dan baju pakaian itu masuk kategori tipe C. Nah, via udara dan via lautnya itu berbeda-beda, ada setiap tipenya. Bapak Ibu bisa cek di idcipo.com Bapak Ibu. Situ tertera semua rules dari Cipo Indonesia. Bapak Ibu bisa pelajari di situ. Ini tipe A, via udara berapa Mas? Ongkirnya itu 315.000 per kilogramnya. Sedangkan laut itu 45.000 per kilogramnya. Nah, ini beraneka tipe dari A sampai E, semuanya tertera di sini. Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian biaya pembelian. Biaya pembelian itu dilihat dari harga barang yang Bapak Ibu beli. Misalkan Bapak Ibu beli barang nih kurang dari 2 juta, itu akan dikenakan biaya pembelian 10%. Nah, sedangkan Bapak Ibu beli dari 2 juta ke atas, itu akan dikenakan biaya pembelian sebesar 8% dan seterusnya. Nah, rumusnya untuk estimasi biaya apa aja Mas yang dihitung? Nah, yang dihitung itu dari harga barang, kemudian biaya pembelian ditambah ongkir domestik Cina, ongkir lokal Cinanya nih kita hitung juga, kemudian ongkir Cina ke Indonesianya, kemudian ongkir domestik lokalnya. Dari sini udah tahuan nih dari harga kategori barangnya dan juga biaya pembeliannya. Kemudian kita akan cari tahu nih cara tahu ongkir domestik Cinanya bagaimana Mas Iman. Oke, seperti ini untuk cari tahu ongkir dari seller ke gudang Cinanya. Nah, ini aku contohin di 1688.com. Kenapa 1688.com aja? Karena 80% tahu bau dan timbal itu gratis, nggak ada biaya. Permisi Mas Iman. Ya. Mas Iman, boleh dilihat ini yang waiting list-nya. Tolong di admit dulu yang mau masuk, yang di partisipan. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ini banyak sekali yang join. Kebetulan kita memang kuotanya terbatas, jadi kita cari-cari waktu lagi. Untuk setiap minggunya kita adakan webinar. Jadi Bapak Ibu yang sudah join hari ini nggak bisa join lagi ke minggu depan gitu Bapak Ibu. So kita lanjut lagi. Tadi kita sampai sini ya. Untuk cari tahu ongkos kirim dari seller ke gudang Cina. Nah, oke, kita mulai lagi ya. Ini dari cara cari tahu dari seller ke gudang Cina. Kenapa di 1688.com yang saya contohkan? Karena
80% Taobao dan Tmall itu gratis ongkos kirim domestiknya. Dari seller ke gudang Cina itu gratis kalau di Taobao ataupun di Tmall. Sedangkan di 1688.com itu ada berbayar ya, ada ongkos kirimnya. Nah, cara cari tahunya bagaimana Mas Iman? Cara cari tahunya ketika Bapak sudah masuk nih di toko misalkan baju seperti gambar yang saya tampilkan ini. Kemudian Bapak kalau masih bingung rubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Nanti seperti tadi yang saya contohkan, klik pada mouse klik kanan pada mouse, kemudian ada translate itu, kemudian Bapak klik nanti lama-lama bahasa Cinanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia seperti ini. Nah, ketika sudah di 1688.com, Bapak Ibu tinggal pilih yang saya tanda kotakin ini warna merah. Kemudian pilih provinsi Guangdong. Kemudian tahapan selanjutnya pilih Guangzhou. Nah, ini tahapan cari cara ongkos kirim seller ke gudang Cinanya. Nah, jadi mudah-mudahan selesai webinar ini Bapak Ibu udah bisa nih praktekin sendiri di rumah. Dan yang belum daftar segera daftar, yang sudah daftar segera order melalui Cipo Indonesia. Seperti itu. Kemudian dari Guangzhou ini kita kelihatan nih dari berat per unitnya berapa. Misalnya di sini kelihatan 0,12 kg per potong. Nah, ini udah ketahuan nih, per piece estimasi 0,12 kg per potong. Nah, sudah tertera di website Cinanya, di marketplace Cinanya. Kemudian di sini kebetulan ada minimal ordernya. Di toko yang saya contohkan ini ada minimal order itu 3 buah. Nah, mau nggak mau kita minimal beli 3. Tapi kalau di Cipo sendiri, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau sellernya bisa order 1 barang, kita juga bisa kirim 1 barang. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Kita bantu semua karena Cipo itu memudahkan Bapak Ibu untuk belanja impor langsung dari Cina. Nggak ada biaya tahunan, nggak ada biaya bulanan. Pokoknya pure kita akan bantu Ibu belanja barang dari Cina. Nah, di sini kan sudah tahu nih beratnya 0,12 kg per potong. Kemudian jumlah minimum ordernya 3 masukkan 3. Nah, di sini kelihatan nih biaya dari seller ke gudang Cinanya sebesar 6 yuan. Kalau 6 yuan itu dikali 2350 itu sama dengan 14.100. Berarti biaya kirimnya itu 14.100 dari seller ke gudang yang ada di Cina. Itu berlaku hanya 1688.com aja yang seperti ini. Karena Tmall dan Taobao itu 80% gratis, nggak ada seperti ini sekali. Oke, kemudian kan sudah tahu nih cara cari pengirimannya, biaya pembeliannya. Nah, sekarang kita bikin hitungannya. Nah, contoh ini dari harga barang yang tadi kita beli 3 piece baju itu totalnya 23 yuan per piece-nya. Jadi untuk 3 baju itu sebesar 162.150 rupiah untuk harga barangnya. Kemudian kita hitung apalagi Mas Iman? Kita hitung biaya pembeliannya. Nah, ini kebetulan di bawah 2 juta, jadi kita pakai 10%. Dari 162.150 itu kita pakai 10%-nya itu sebesar 16.215 rupiah. Itu 10% biaya pembeliannya. Nah, kalau untuk order di awal, ini yang ketahuan hanya ini aja Bapak Ibu. Harga barang dan biaya pembelian. Untuk ongkos kirimnya belum ketahuan, karena belum ditimbang di gudang Cina. Nah, jadi kita bisa estimasi dulu nih kira-kira berapa ya biaya pengirimannya. Jadi setelah kita mengetahui harga barang dan biaya pembelian di keranjang Ciponya, Bapak Ibu bisa langsung order sesuai yang ada di keranjang Cipo untuk awal. Karena ongkos kirim dibayarkan saat barang sudah sampai di gudang Indonesia. Kemudian cara hitungnya bagaimana lagi Mas Iman? Nah, kemudian kita hitung ongkos kirim domestik Cinanya yang tadi kita praktekin. Yang 1688.com itu khusus 1688.com aja yang ada ongkos kirim domestik Cinanya. Untuk Taobao dan Tmall itu nggak ada. 80% sih gratis ya. Sana nggak pakai ongkos
domestik Cina, hanya 1688.com. Dan tadi kita hitung ya, 6 yuan itu dikali Rp2.350 itu 14.100. Nah, ini kita masukin di penghitungan estimasi kita biayanya. Kemudian apalagi yang dihitung Mas Iman? Oh, ongkos kirim Cina Indonesianya. Yang tadi di awal kita juga udah bahas. Yang tipenya untuk baju itu tipe C. Via laut itu per kilogramnya 60.000. Nah, kita masukin juga di estimasi biaya. Sebelum kita beli barang, kita udah tahu nih estimasi biayanya. Gak akan jauh-jauh kok dari hitungan ini. Untuk pajak, biaya masuk, import dan lain-lain, PPH itu udah include di biaya pembelian di awal. Bapak Ibu nggak usah bayar lagi untuk pajak biaya masuknya, karena kita ini sistemnya borongan. Nggak usah khawatir Bapak Ibu ngurusin biaya masuk, biaya import dan lain-lain, itu nggak perlu lagi, kita semua yang ngurus. Kemudian kita totalin semuanya berapa? Rp252.465 dengan harga barang total semuanya dengan ongkos kirim Cina Indonesianya. Nah, jadi ini untuk rumusnya sendiri, kita harga barang ditambah biaya pembelian ditambah ongkos kirim domestik Cinanya terus ongkos kirim Cina ke Indonesianya. Ini udah jelas. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mau ngambil barangnya di gudang kami, di gudang kita kebetulan ada di Sunter, itu Bapak Ibu tinggal ambil aja. Yang penting Bapak Ibu udah lunasin ongkos kirim Cina Indonesianya. Habis sudah barang datang nih statusnya di website Bapak Ibu, barang saya udah sampai di gudang Indonesia. Terus Bapak Ibu tinggal lakukan pelunasan dari ongkos kirimnya aja. Seperti itu. Nanti setelah Bapak Ibu buat pelunasan ongkos kirim ya, Bapak Ibu tinggal buat pengirimannya. Misalkan Bapak Ibu mau ngambil di gudang, Bapak Ibu tinggal pilih statusnya nggak terima di gudang. Bapak Ibu tinggal ambil aja, itu gratis ada biaya. Kalau misalkan Bapak Ibu minta dikirim dari gudang Indonesia ke tempat Bapak Ibu, itu kita ada ongkos kirim domestiknya, yaitu 8.000 per kilogramnya. Atau kalau pakai kargo, misalnya berat barang Ibu itu lebih dari 10 kg, kita ada kargo, yaitu sebesar 35.000 per kilogramnya dari gudang kami yang ada di Sunter, Jakarta. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu udah bisa estimasi sendiri. Nanti keluar dari webinar ini Bapak Ibu tinggal, yang belum daftar tinggal daftar. Caranya sudah saya jelaskan di awal. Yang sudah daftar tinggal pesan saja. Karena apa? Karena di Cipo Indonesia itu banyak kejutan-kejutan. Seperti promo segala macam itu sering ada. Terus bisa juga misalnya Bapak Ibu mau cari barang yang kuantiti banyak, besar, itu biasanya kita ada negosiasi juga dari sellernya ke kita. Jadi harganya masih bisa dinego lah gitu harga barangnya. Kemudian bagaimana Mas cara isi saldo atau top up-nya? Nah, ini gampang banget cara isi saldo top up-nya. Bapak Ibu nggak perlu ada PayPal, nggak perlu ada kartu kredit, transfer aja, via transfer itu kita bisa bantu seperti itu. Caranya gampang banget. Ada yang baru gabung lagi nih. Udah mau akhir-akhir ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya gampang banget untuk top up atau isi saldo di Cipo Indonesia. Kita ada 4 cara. Yang pertama melalui bank transfer, itu transfer manual ke ATM dulu. Terus dapat struk buku pembayaran, itu difoto nanti Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu input seperti yang di sebelahnya. Kemudian yang cara kedua, Bapak Ibu masuk ke kantor kami untuk bayar langsung ke kantor kami, itu bisa. Yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kartu kredit, bisa Master atau GCB, itu juga bisa. Itu pokoknya sangat memudahkan Bapak Ibu untuk berbelanja melalui Indonesia. Yang keempat itu internet banking atau virtual account, jadi bisa juga di Indonesia. Nah, ini yang saya contohkan, ini merupakan bank transfer manual. Kalau Bapak Ibu udah transfer di KTM. Kemudian struknya Bapak tinggal input aja di sistem, tinggal pilih banknya yang transfer ke Cipo, bank apa, BNI atau BCA. Itu bisa dilihat di sini nomor rekeningnya. Kemudian Bapak Ibu pilih banknya, bank apa nih, BCA. Misalkan Bapak Ibu transfer ke BCA, terus pilihannya nanti ada BCA. Kemudian, tapi dipastikan dulu sebelum isi ini Bapak Ibu sudah transfer juga ke Cipo Indonesia. Jadi bukan isi dulu baru transfer, tapi transfer dulu baru isi ya.
Kemudian di bawahnya nama bank. Nama bank itu yang digunakan, nama banknya apa, BCA atau apa. Kemudian nomor rekeningnya sesuai dengan buku tabungan Bapak Ibu. Terus nama akun itu nama Bapak atau Ibu yang ada di buku tabungannya Ibu. Kemudian masukkan jumlah nominal maksudnya di sini. Misalkan Ibu transfer 10 juta, tinggal klik aja 10 juta sesuai buku transferannya ya, nanti di upload di sini. Kemudian kode transaksi bank, misalnya saya nggak ada mas kode transaksi banknya, udah pakai 5 angka asal aja, yang penting jangan urut. Kalau sudah pernah dipakai orang itu nggak akan bisa dipakai lagi. Jadi yang penting diisi kode transaksi banknya. Kemudian yang terakhir itu upload gambar. Nah, bukti transferannya diupload di sini. Jadi bukti transferannya Bapak Ibu upload di sini. Yang tadi Bapak udah transfer secara manual. Kemudian setelah diupload, Bapak Ibu tinggal klik yang menyerahkan. Nanti tim keuangan kami akan memeriksa apa benar sudah ada terjadi transaksi atau belum. Nanti paling lama itu 1 menitan lah udah bakal masuk ke akun seperti Bapak. Gitu. Seperti itu, kita bisa menggunakan cara banyak untuk melakukan top up-nya Bapak Ibu. Nggak usah khawatir, nggak usah perlu ada harus kartu kredit atau enggak, atau PayPal atau mungkin perlu, karena kita apa aja bisa. Kemudian nah di sini paling menariknya di Cipo Indonesia. Karena apa? Karena Cipo Indonesia suka ngadain promo-promo seperti ini Bapak Ibu. Ini kebetulan untuk tanggal 24 sampai 25 November 2020 kita adakan promo untuk 50% biaya pembelian, minimal belanja 200.000. Itu udah fantastis banget, nggak ada lagi di tempat lain seperti di Cipo Indonesia. Jadi yang belum daftar segera daftar, yang sudah daftar segera pesan bareng melalui Cipo Indonesia. Apalagi ada promo nih di tanggal 24 sampai 25 November 2020. Promonya 50%, bukan main-main lagi nih Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita akan bantu Bapak Ibu untuk mengajarkan bagaimana cara sistem di Cipo Indonesia. Kalau misalnya masih bingung juga nih, ada yang telat, misalnya joinnya telat, tadi bergabungnya udah di pertengahan jalan, Bapak Ibu bisa WA ke nomor saya yang terdaftar tadi, bisa di WA. Misalnya, Mas saya masih bingung nih caranya, tanya aja nggak apa-apa, kita akan bantu sampai Bapak Ibu bisa untuk belanja melalui Cipo Indonesia. Karena kita sangat memudahkan Bapak Ibu untuk belanja impor dari Indonesia. Dan dipastikan daftar gratis, nggak ada iuran tahunan, nggak ada iuran bulanan, kita pure gratis, hanya belanjanya aja nanti Bapak bayar gitu. Nah, begitu Pak, demikian penjelasan dari saya. Kemudian kita akan adakan sesi tanya jawab. Kita batasin itu 3 pertanyaan aja. Jawaban. Mas Iman, untuk pertanyaan, karena kita masih cukup ada waktu, di kolom chat itu ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah naruh pertanyaan di sana. Ada beberapa pertanyaan juga, mungkin bisa langsung dijawab sama Mas Iman di kolom chatnya. Baik, ada dari atas. Baik. Sebentar. Oke, di sini banyak banget yang bertanya ya. Nah, ini dari Bu Fiana, supaya bisa murah pakai CBM gimana ya?
Nah, CBM itu kita itu biasanya panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1 juta. Jadi kita harus tahu dulu nih ukuran barang yang kita beli itu berapa. Dan kita pastikan juga ke sellernya barang ukuran per piece itu berapa. Jadi kita bisa sesuaikan dengan CBM. Misalkan sellernya bilang satu barang itu muat untuk 1 CBM, itu bisa langsung kita hitung CBM. Karena minimal CBM itu di Cipo sebesar 0,5 CBM. Itu sangat ekonomis, benar sih kata Ibu. Hitungannya murah 1 CBM. Kemudian ada satu lagi ya, Pak Abi Fakhri Ruli. Untuk harga yang dipasang di marketplace Cina oleh seller suka masih mahal, kecuali sudah ditawar. Bagaimana proses menawar via Ciponya? Wih, bagus banget sih Bapak Abi Fakhri Ruli. Jadi benar kata Bapak Abi. Jadi misalnya kita sama sih kayak belanja di Indonesia. Misalkan kita grosiran di 1648 contohnya ya. Kita beli banyak kuantitinya. Kemudian kita bisa chat melalui Aliwangwang. Itu kita bisa bikin akunnya di Aliwangwang. Di situ Bapak Ibu bisa chat atau minta tolong ke ini aja biar nggak ribet, minta tolong ke sales konsultannya. Nanti Bapak WA aja, Mas ini aku minta di nego dong, tapi kalau belinya biasa aja mah biasanya nggak bakal dikasih sama seller, sama aja kayak di Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belinya banyak itu masih bisa dinego, bisa diminta harganya lebih kurang dengan cara menggunakan Aliwangwang untuk chat ke sellernya. Seperti itu bahasa Cina juga, dan itu Aliwangwang itu pakai bahasa Cina. Mereka juga nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia. Jadi kita biasanya menggunakan translate. Nah, jadi bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin Cina. Jadi kita bisa chat kita melalui Aliwangwang itu. Kemudian ada yang bertanya, Bapak Freddy Ova, kalau biaya barang yang banyak gimana Kak? Hitungannya per kilogram juga atau ada yang lebih amat Kak? Nah, Bapak Freddy Ova, kalau biaya barang yang banyak, biasanya kalau biaya tadi sama sih pertanyaannya sama Ibu Tiana yang CBM itu, kalau misalnya banyak itu biasanya masuknya ke CBM Pak, karena ukurannya luasnya, volumenya gede, itu panjang kali lebar kali tingginya itu tinggal dikali aja 1 juta. Misalkan dapetnya 1 CBM atau 0,5 CBM itu minimal di kita, itu bisa masuk ke CBM. Itu biayanya memang lebih murah kalau beli banyak, kita beli barang yang banyak besar ukurannya. Seperti itu sih Pak. Kemudian yang Bapak Randy, kalau misalnya kita request retur barang karena misal produk tidak sesuai dengan order, apakah Cipo memfasilitasi? Nah ini dia, ini manfaatnya dari Cipo Indonesia. Bapak Ibu nggak usah khawatir, Bapak beli barang nih dari Cina, seller juga Bapak lihat nih rekomendasi, misalkan kan bisa dilihat tuh sellernya bagus atau enggaknya dari rankingnya tuh, misalkan di sellernya itu ada bintang atau enggak, ada mahkota atau enggak berlian, itu udah pasti bagus, barang sesuai dengan gambar kalau udah ada itunya. Kalau belum itu masih 50-50. Nah kalau misalkan Ibu kecemplung nih, maksudnya nggak tahu nih sellernya bagus atau jelek, nah nanti pas barang sampai di gudang Cina kita ada tim inspeksi. Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti kalau misalnya barang tidak sesuai itu akan dikirim foto sama tim kita di Cina, nanti akan masuk ke notifikasi akun Cipo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mantau perkembangan barangnya melalui aplikasi dari Cipo Indonesia, website Cipo Indonesia. Jadi nggak usah khawatir barang sesuai apa enggak. Nanti kalau nggak sesuai, misalkan contoh amit-amit ya, barang nggak sesuai, nanti akan diinformasikan. Misalkan Bapak Ibu di gudang Cina nih sebelum dikirim ke Indonesia, apakah Bapak setuju atau tidak? Misalkan setuju, kita akan berangkatkan ke Indonesia. Kalau misalkan tidak setuju, nanti Bapak Ibu akan kena incas pengiriman ulang ke si seller. Itu nanti akan diinformasikan biayanya sekian. Bapak mau nggak kirim dengan pengiriman biaya sekian? Tapi duit balik kita, seperti itu. Jadi kita sangat menjaga
kenyamanan Bapak Ibu untuk berbelanja melalui Cipo Indonesia. Belanja barang Cina kalau nggak lewat Cipo Indonesia, kita nggak pernah belanja dari Cina, terus juga kita nggak tahu nih seller jujur apa enggak, barangnya sesuai apa enggak, udah tunggu lama-lama ternyata nggak sesuai kan, mubazir ya Bapak Ibu. Jadi aku saranin belanja melalui Cipo Indonesia aja, lebih aman, security-nya lebih tinggi karena ada tim inspeksi kita di Cinanya sendiri gitu Bapak Ibu. Tadi udah berapa banyak yang saya jawab. Kemudian apa lagi ya? Ibu Rahma, kadang di toko Cina stok cuma 2, padahal saya butuh lebih dari 2. Apakah bisa dibantu negosiasinya? Kadang di toko Cina stok cuma 2, saya butuh lebih dari. Nah kalau kayak gini, mendingan cari toko lain sih Ibu, karena kita kemungkinan kalau kayak gini stok bakal lama jalannya, karena si seller bakal nyari dulu ke tempat lain. Jadi aku saranin Ibu cari ke toko yang ready stock aja, biar cepet pengiriman dari seller ke gudang Cinanya. Jadi kita nggak lama di pengirimannya, Ibu Rahma gitu. Kemudian cari toko lain aja. Kemudian Bapak Freddy lagi nanya, CBM nggak hitung kilogram ya, hitungan 1 CBM aja gitu. Tadi kita balik lagi ke awal, kita ada via laut, via udara, atau CBM. Nah hitungannya udah berbeda gitu. Dengan 0,5 CBM, kita balik lagi ya. Nah di sini kan jelas Bapak Ibu ya, untuk rate dari Cipo sendiri. Di sini ada kilogram, misalnya biaya pengiriman udara itu tipe A per kilogramnya 315.000. Kemudian biaya pengiriman lautnya 45.000 per kilogramnya. Or 7.400.000 per CBM. Nah ini CBM-nya Bapak Ibu, jadi rate-nya udah beda. Kalau CBM udah pasti dia main partainya partai besar, jadi kemungkinan barangnya juga lebih dari harga pengirimannya. Seperti itu, jadi beda, kilogram sama CBM tuh beda. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Kalau yang baru join tadi, misalnya ketinggalan, bisa langsung WA saya aja, nanti biar saya bantu untuk menjelaskan kalau kurang jelas saat ini. Jadi kita akan memudahkan Bapak Ibu untuk berbelanja melalui Cipo Indonesia. Pokoknya intinya daftar dari Cipo Indonesia itu gratis, nggak ada biaya. Iuran tahunan bulanan juga nggak ada. Pokoknya Bapak Ibu tinggal daftar aja. Kalau sudah daftar, Bapak Ibu bisa langsung order barang, karena di tanggal 24-25 kita lagi ada promo biaya pembelian 10% untuk minimal order 200.000. Jadi sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk barang yang mau dijual lagi di Indonesia, itu bisa banget di situ. WA-nya yang kemarin ada Ibu Tris Dawati, WA saya yang tadi yang kemarin blast ke Ibu juga gitu. Nanti bisa Ibu WA ke saya, nanti biar kalau masih bingung bisa tanyakan langsung ke saya, karena ini waktunya terbatas di sini Ibu, jadi kurang enak aja kalau
Kemudian Ibu Susana Sanjaya, nomor WA-nya berapa Kak? Oh sama tadi tanyanya. WA-nya yang tadi blast Bapak Ibu, yang kemarin blast WhatsApp Ibu Susana Sanjaya. Nah itu bisa WA ke situ. Kalau mau bertanya lebih lanjut ataupun yang masih ketinggalan tadi di tengah jalan baru join, bisa WA saya aja kalau misalnya ingin bertanya, karena waktu di webinar ini terbatas, jadi harap dimaklumkan. Semoga selesai dari webinar ini Bapak Ibu sebagian sudah ada yang mengerti dan bisa langsung daftar. Kalau belum daftar, order. Yang sudah daftar bisa langsung order seperti itu. Baik Mas Iman, mungkin ada sedikit lagi pertanyaan. Oh ya? Ini dari sebentar. Dari Ibu Rana, berapa lama pengiriman lewat laut dan lewat udara hingga sampai ke Indonesia? Oke. Bapak Ibu, kalau pengiriman laut atau udara, ini Bapak Ibu juga bisa lihat aku ini ya. Jadi kita sama-sama belajar. Kita ke websitenya Cipo Indonesia. Nah di sini ketika Bapak Ibu masuk ke idcipo.com, di sini jelas semua dari berapa lamanya udara, laut. Nah ini aku arahin ke biaya jasa nih di atas nih. Klik aja biaya jasa. Terus dari Cipo Indonesia itu udah jelas tertuang di peraturan biaya jasanya. Jadi Ibu mau nanya apa, berapa lama waktunya, terus berapa ini semua tertera di sini di Cipo Indonesia. Nah untuk laut dan udara di sini jelas. Untuk via laut itu 18 sampai 25 hari kerja, via udara itu 8 sampai 15 hari kerja. Di sini jelas semua. Dengan catatan tidak ada kendala dalam proses clearance, razia, tidak dan lain-lain. Jika ada kendala masih 20 hari kerja, via udara 45 hari kerja, via laut. Kemudian durasi pengiriman dihitung ketika barang dikirim ke gudang Cina ke Indonesia. Seperti itu. Ini jelas kok semua di sini. Kalau misalnya kurang jelas, Bapak Ibu bisa tanyakan juga ke aku, karena di sini emang udah jelas semua. Jadi nggak ada yang kita tutupin, semuanya terbuka. Peraturan yang dituang di sini memang sesuai gitu yang ada. Jadi 18 sampai 25 hari kerja untuk laut, via udaranya itu 8 sampai 15 hari kerja Bapak Ibu. Gitu sih. Mbak Lovina masih ada lagi Mbak? Oke, saya rasa udah cukup. Terima kasih untuk pemateri kita, Mas Iman Kuswardana. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih memiliki pertanyaan terkait teknis cara pemesanan di Cipo, baik itu dari awal, dari harga, terus dari cara memilih toko, terus juga untuk kendala-kendala ketika akan proses order, itu bisa langsung aja ditanyakan ke Mas Imannya. Untuk nomor WhatsApp-nya itu ada di ngeblast ke Bapak atau Ibu lewat link Zoom-nya. Yang ngasih link Zoom-nya itu adalah nomor WhatsApp langsungnya Mas Iman. Dan itu bisa ditanyakan langsung sama Mas Imannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apapun kendalanya atau pertanyaannya, kita akan siap melayani untuk akan siap membantu Bapak atau Ibu dalam proses order di Cipo-nya. Seperti itu. Baik itu Bapak Ibu terkendala misalnya dalam proses pendaftaran, belum terima email, verifikasi, itu bisa kita bantu. Terus misalnya Bapak atau Ibu kendala teknisnya, ketika masuk ke website kenapa bahasa Cina semua nggak bisa ditranslate, nah itu kasih tahu aja ke kita, kasih tahu aja ke Mas Imannya, itu akan kita bantu nanti untuk teknisnya dari awal order, dari pemilihan barang, proses top up sampai nanti barang masuk ke barang datang ke Bapak atau Ibu, kita akan bantu semuanya. Oke, saya rasa sampai di sini untuk webinar kita yang batch 1. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Iman bisa memberi penjelasan ke Bapak atau Ibu semuanya. Namun jika masih ada kekurangan itu bisa ditanyakan lagi secara personal ke Mas Imannya. Terima kasih untuk waktunya. Saya dan Mas Iman undur diri. Selamat sore. Selamat sore.
Ibu.